Perkenalkan, nama saya Andi Kusumawardana, NIM 131220062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razal Al-Rizki Kasmarang dengan NIM 13122000285. Perkenalkan, nama saya Vicky Daksa Tri Arya Villa dengan NIM 131220086. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, NIM 13122000213. Makna demokrasi berdasarkan ideologi komunis tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem politik yang menekankan prosedur pemilihan umum atau kebebasan politik formal. Dalam ideologi komunis, demokrasi dipandang sebagai bagian dari perjuangan kelas yang bertujuan untuk menghapus eksploitasi manusia atas manusia. Demokrasi tidak bersifat netral, melainkan selalu mencerminkan kepentingan kelas tertentu. Hal ini berangkat dari pemikiran Karl Marx yang melihat masyarakat sebagai arena pertentangan antara kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Sehingga negara hukum dan sistem politik termasuk demokrasi dipahami sebagai alat yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam perspektif komunis, demokrasi liberal yang berkembang dalam sistem kapitalisme dianggap sebagai demokrasi semu karena hanya memberikan kebebasan politik secara formal, tanpa menyentuh ketimpangan ekonomi yang menjadi akar ketidakadilan sosial. Demokrasi semacam ini tetap dipertahankan dan didominasi kelas borjuis atas kelas proletariat. Oleh karena itu, ideologi komunis memaknai demokrasi sebagai demokrasi proletar, yaitu suatu kondisi ketika kekuasaan politik berada di tangan kelas pekerja. Demokrasi proletar bukan bertujuan melanggengkan sistem politik tertentu, melainkan menjadi sarana untuk melakukan transformasi sosial menuju masyarakat tanpa kelas. Karl Marx memandang negara sebagai alat yang bersifat sementara dalam proses menuju masyarakat komunis. Negara digunakan oleh kelas proletariat untuk merebut dan mengendalikan alat-alat produksi serta menghapus struktur sosial yang menindas. Dalam kerangka ini, demokrasi berfungsi sebagai mekanisme perjuangan kolektif, bukan sebagai tujuan akhir. Ketika masyarakat tanpa kelas telah terwujud, keberadaan negara demokrasi dalam berbentuk politik formal dianggap tidak lagi diperlukan karena konflik kelas yang menjadi dasar lahirnya negara telah hilang. Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap demokrasi dan dalam ideologi komunis seringkali terdistorsi oleh politisasi dan stigma historis. Komunisme dipersepsikan sebagai ideologi terlarang dan sesat, bukan sebagai konsep ilmiah. Padahal secara teoritis dan organisatoris, komunisme tidak menolak prinsip demokrasi. Hal ini terlihat dari mekanisme internal Partai Komunis Indonesia yang menggunakan sistem musyawarah dan kongres dalam memilih pimpinan partai yang secara prosedural mencerminkan praktik demokrasi. Dengan demikian, makna demokrasi berdasarkan ideologi komunis adalah demokrasi yang menekankan keadilan sosial dan ekonomi sebagai inti dari kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak diukur dari banyaknya partai atau pemilihan umum semata, melainkan dari sejauh mana sistem politik mampu membedakan rakyat dari penindasan dan ketimpangan struktural. Perbedaan mendasar inilah yang membedakan demokrasi dan komunis dari demokrasi liberal, sekaligus menjelaskan mengapa demokrasi dalam ideologi komunis memiliki karakter substantif dan ideologis yang sangat kuat. Terima kasih. Pendahuluan. Demokrasi sebagai konsep yang tidak tunggal. Demokrasi seringkali dipahami secara sederhana sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun dalam kajian filsafat politik dan ilmu hukum, demokrasi tidak pernah memiliki satu makna tunggal. Demokrasi selalu berubah mengikuti konteks sejarah, struktur sosial, dan ideologi yang melandasinya. Oleh karena itu,
Membahas demokrasi tidak cukup hanya dengan melihat prosedur pemilihan umum atau mekanisme perwakilan politik. Dalam materi perkuliahan dijelaskan bahwa demokrasi adalah konsep yang syarat nilai dan kepentingan. Demokrasi tidak berdiri netral, melainkan selalu mencerminkan relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Siapa yang berkuasa secara ekonomi seringkali juga menentukan bagaimana demokrasi dijalankan. Dengan kata lain, demokrasi tidak hanya soal partisipasi politik, tetapi juga soal distribusi kekuasaan dan sumber daya. Ideologi komunis, sebagaimana dikembangkan oleh Karl Marx, berangkat dari pendekatan materialisme historis. Pendekatan ini melihat sejarah manusia sebagai sejarah perjuangan kelas. Dalam kerangka ini, negara, hukum, dan sistem politik, termasuk demokrasi, dipahami sebagai bagian dari suprastruktur yang dibentuk oleh basis ekonomi. Oleh sebab itu, demokrasi tidak dapat dilepaskan dari sistem produksi dan kepemilikan alat produksi yang berlaku dalam masyarakat. Ketika ideologi komunis membahas demokrasi, yang dipersoalkan bukan hanya siapa yang memilih, tetapi siapa yang sesungguhnya memiliki kekuasaan nyata. Demokrasi yang hanya menjamin hak politik tetap membiarkan ketimpangan ekonomi tetap berlangsung, dianggap belum memenuhi makna demokrasi yang substantif. Inilah titik awal perbedaan antara pemahaman demokrasi liberal dan pemahaman demokrasi dalam ideologi komunis. Penting untuk ditegaskan sejak awal bahwa pembahasan ini bersifat akademik dan kritis. Tujuannya bukan untuk mendukung ideologi komunis, melainkan untuk memahami bagaimana suatu ideologi memaknai demokrasi secara internal, sehingga kita dapat menilai demokrasi secara lebih reflektif dan komprehensif. Untuk selanjutnya, poin kritik ideologi komunis terhadap demokrasi liberal dan demokrasi prosedural. Demokrasi liberal merupakan model demokrasi yang dominan di dunia modern. Demokrasi ini menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, pemilihan umum yang bebas, serta bersamaan di hadapan hukum. Namun dalam perspektif ideologi komunis, demokrasi liberal dipandang memiliki keterbatasan mendasar. Karl Marx dan Friedrich Engels dalam The Communist Manifesto mengkritik demokrasi liberal karena hanya menjamin kebebasan secara formal. Hak memilih dan dipilih memang diberikan kepada semua warga negara, tetapi kebebasan tersebut tidak mengubah struktur ekonomi yang timpang. Dalam sistem kapitalisme, alat-alat produksi tetap dikuasai oleh segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat bergantung secara ekonomi kepada mereka. Akibatnya, menurut perspektif komunis, demokrasi liberal cenderung menghasilkan ilusi kedaulatan rakyat. Rakyat seolah-olah berdaulat melalui pemilu, tapi kebijakan negara tetap sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi kelas dominan. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi berfungsi sebagai alat legitimasi, bukan sebagai sarana pembebasan. Materi perkuliahan menegaskan bahwa demokrasi semacam ini disebut sebagai demokrasi bourgeois atau demokrasi semu. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi tidak menyentuh ketidakadilan struktural. Ketimpangan yang sosial dan ekonomi justru dipertahankan melalui mekanisme hukum dan politik yang tampak demokratis. Namun kritik ini tidak berarti ideologi komunis menolak demokrasi sepenuhnya. Kritik tersebut justru menjadi dasar untuk merumuskan pemahaman demokrasi yang berbeda, yaitu demokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial dan penghapusan dominasi kelas. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dinilai dari prosesnya, tetapi dari hasil sosial yang dihasilkannya. Demokrasi proletar, kolektivisme, dan partisipasi politik. Sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal, ideologi komunis mengembangkan konsep demokrasi proletar. Demokrasi ini dimaknai sebagai kondisi di mana kekuasaan politik berada di tangan kelas pekerja. Namun, penting untuk dipahami bahwa demokrasi proletar tidak dimaksudkan sebagai sistem permanen, melainkan sebagai fase transisional dalam proses perubahan sosial. Demokrasi proletar berlandaskan prinsip kolektivisme, kepentingan kolektif kelas pekerja ditempatkan di atas kepentingan individual. Dalam kerangka ini, kehendak kolektif dianggap mempresentasikan kepentingan objektif masyarakat secara keseluruhan.
Demokrasi tidak lagi dipahami sebagai ruang kompetisi bebas antar individu, melainkan sebagai mekanisme konsolidasi kekuatan sosial. Partisipasi politik dalam demokrasi proletar juga memiliki makna yang berbeda. Partisipasi tidak hanya berupa hak memilih, tetapi keterlibatan aktif dalam perjuangan sosial dan politik. Demokrasi dipahami sebagai praktik kolektif, bukan sekedar prosedur institusional. Namun secara kritis, pendekatan ini menimbulkan persoalan serius. Ketika kepentingan kolektif ditempatkan di atas kebebasan individu, muncul risiko penyeragaman kehendak. Perbedaan pendapat dapat dianggap sebagai ancaman terhadap tujuan kolektif. Inilah salah satu titik lemah yang sering dikritik dalam praktik demokrasi yang mengatasnamakan kolektivisme ekstrim. Kajian ini penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi selalu melibatkan ketegangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Ideologi komunis memilih menekankan yang kedua, yaitu kepentingan kolektif, dengan konsekuensi normatif yang perlu dikaji secara kritis. Yang keempat, demokrasi sebagai instrumen transformasi sosial dan refleksi kritis. Dalam ideologi komunis, demokrasi dipahami secara instrumental. Demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Negara dan demokrasi hanya diperlukan selama konflik kelas masih berlangsung. Ketika konflik tersebut dianggap telah dihapus, negara dan demokrasi politik formal dinilai akan kehilangan fungsinya. Pandangan ini sangat berbeda dengan demokrasi konstitusional modern yang memandang demokrasi sebagai nilai intrinsik yang harus dijaga secara berkelanjutan. Dalam ideologi komunis, demokrasi dinilai dari efektivitasnya mencapai tujuan sosial, bukan dari sejauh mana ia melindungi kebebasan individu atau pluralisme politik. Pendekatan instrumental ini membawa risiko serius ketika demokrasi tidak dibatasi oleh hukum dan hak asasi manusia. Kekuasaan berpotensi terpusat atas nama kepentingan kolektif. Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi yang kehilangan mekanisme kontrol dapat berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Namun, secara akademik, kritik ideologi komunis terhadap demokrasi prosedural tetap relevan. Kritik tersebut mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemilu. Demokrasi harus mampu menjawab persoalan keadilan sosial agar tidak kehilangan makna substansifnya. Sebagai penutup, kajian tentang makna demokrasi dalam ideologi komunis memperkaya pemahaman kita tentang demokrasi sebagai konsep yang kompleks dan multidimensional. Dengan memahami berbagai perspektif, kita dapat mengembangkan demokrasi yang lebih adil, terbuka, dan berlandaskan hukum.